Iya. untuk mempertahankan keeksisan ini apa sih? Ada rasanya nggak? Kalau aku pribadi sih ya misalnya kayak sekarang nih untuk mempertahankannya adalah saya merilis single baru, lagu baru untuk yang solo ya. Saya baru rilis di 10 Oktober ya lalu. Single judulnya Rasa Tak Tersampaikan. Lagunya dibikin sama saya berdua sama Melly Guslau. Jadi harus harus produktif bikin sesuatu yang baru. Paling nggak kalau misalnya untuk memperpanjang umur istilahnya seperti itu. Jadi ya kalau misal bisa 1 tahun sekali atau misalnya paling nggak 2 tahun sekali kita bikin sesuatu yang baru lah gitu. Supaya ada media promosi. Walaupun di sisi yang lain memang nggak tahu ya, alhamdulillah kalau manggung segala macam tuh entah dengan Kahitna ataupun dengan saya sendiri, setiap bulannya selalu berjalan gitu, selalu berjalan ada terus gitu. Nah di momen-momen seperti itu kayak manggung-manggung segala macam, itu kesempatan saya untuk memberikan kualitas kerja yang terbaik, kemudian servis klien yang baik, berhubungan baik dengan para klien, ya itu bukan bukan semata-mata tugas dari manajer aja tapi juga sendiri kita kalau lebih lebih kenal dekat sama klien yang memang nyaman itu tuh kayaknya kita bisa jadi lebih salah satu faktor yang untuk memperpanjang usia pekerjaan kita. Saya tuh masih ada klien yang udah langganan sama saya dari tahun 90-an. Sampai sekarang setiap kali ada event, dia pindah kantor kemanapun, dia nyarinya saya. Jadi sampai sekarang kayak gitu. Jadi pernah kita ketemu, jadi dulu dengan brand kosmetik apa gitu, zaman saya dulu tahun 90 dan 2000-an awal, muter beberapa kota saya sendiri gitu. Terus dia ternyata udah lama lost contact, terus tiba-tiba kita ketemuan di pernikahan. Saya nyanyi, dia ada, "Kang, gue nyari lu gimana aja mana gitu-gitu." Terus akhirnya, "Gue sekarang pindah di ini." "Wah, produk baru dong," kayak gitu. "Ya udah pokoknya aku minta nomor telepon." Udah, bulan depannya aku muter lagi 7 kota sama dia. Dan benar-benar yang karena udah percaya, karena udah percaya banget dianya dari dulu gitu udah sering kerja dengan saya. Jadi pada saat lagi kerja dengan produk yang baru, brand yang baru, tapi yang punyanya leadernya orangnya sama gitu. Jadi pada saat lagi kota pertama pun biasa kan gitu kan ada tugasnya yang, "Kang, kita briefing dulu ya," gitu. Si Mbak ini tuh udah dia mah nggak usah di-briefing. Segitu percayanya gitu, maksudnya dia udah tahu kok gitu, "Udah tahu kan ini?" Udah paling. Ya kita juga kan pada pada saat lagi nyanyi tuh nggak harus yang ngelotok produknya harus seperti apa kan gitu. Yang penting ada kata-kata yang betul, kemudian nyanyi dengan bisa menghibur, udah selesai gitu. Itu aja sih. Jaga hubungan baik Ya ya. hubungan baik dengan klien, kemudian ya kayak sekarang saya bikin rilis, single baru. Kalau dengan Kahitna ya memang kalau Kahitna itu saya, eee, saya sih beruntung alhamdulillah saya berada di Kahitna. Karena Kahitna seluar biasa itu. Seluar biasa itu. Kalau kalau aku bilang ya seluar biasa itu Kahitna. Tapi yang sama Melly Guslau itu kakak udah berapa kali kerja sama Melly? Sampai sekarang? Lama, kenal Meli kan udah lama banget. Kenal Meli itu dari zaman dulu, maaf kacamatanya bolong, ketahuan. Nggak apa-apa lah ya, nggak tiba-tiba matanya pedes. Kalau sama kalau sama Meli kalau sama Meli Guslo itu kenalnya udah lama banget. Dari zamannya aku dulu masih di label barengan sama, jadi satu label sama almarhumah Nike Ardila di tahun 90-an. Nah, Meli itu kan sahabat banget sama Nike. Jadi udah sering ketemu sama Meli di zaman dulu gitu. Cuman kalau bekerja sama kemudian kita bergabung di satu organisasi yang kita sebut GAS, Gabungan Artis Seniman Sunda. Itu udah udah lama juga sih dari tahun 2000-an awal. Sama Meli jadi ya sekarang kita udah semakin apa ya namanya, semakin deket banget karena di tahun 2017, 2018 kan kita pernah bikin YouTube channel Hello. Itu kita sempat bikin hampir 30 lebih episode. Jadi itu lebih mengenal lagi satu sama lain karena pada saat lagi kita kalau misalnya jadi temenan gitu kan, kita kan memang temenan tuh ya kenalnya karena pada saat lagi ya main, makan-makan, kumpul gitu. Pada saat lagi kita bekerja sama-sama walaupun itu bikin YouTube channel hanya untuk happy-happy aja, tapi kan kita jadi kenal ritme kerjanya seperti apa satu sama lain segala macam gitu. Itu tuh jadi lebih dekat lagi di situ. Karena pada saat lagi bikin YouTube channel sama Meli itu, Hello itu bener-bener kita nggak pakai skrip, cuman pakai guidance dari produksinya segala macam ada yang ngarahin. Ya udah sekarang bikin apa, sekarang bikin apa, sekarang bikin apa, sekarang temanya apa gitu. Nah itu tuh udah terus kita syuting di Bali 5 hari seminggu kalau nggak salah. Eh
udah bener-bener tahu satu sama lain, dan enaknya sama Meli itu betul-betul orang yang sangat fair. Kondisi terbaik ataupun pembicaraan terburuk pun kita bisa sampaikan dan kita bisa saling terima. Enaknya begitu kan, kalau kadang-kadang kalau sama temenan tuh kita sampaikan yang baik-baiknya aja. Kalau yang buruk-buruknya kita simpan. Enggak, sama Mel gue tuh gini, sama lu tuh gue gini. Oh gitu ya, tapi gini. Jadi ada jawaban dan tapi ya enak. Jadi enak ya hubungan terbuka kayak gini ya gitu. Gitu sih. Asli. Bener-bener gak ada basa-basi, gak ada palsu, gak ada apa. Tapi Gitu. aku penasaran banget tadi yang grup Sunda itu apa? Gas, sih? gabungan artis seniman Sunda. Siapa aja tuh kan Sunda? Waduh, Banyak. berisik. Banyak kan orang Sunda, tapi ya yang bukan orang Sunda juga ada yang gabung di kita. Maksudnya nggak harus orang Sunda aja gitu. Cuman memang awalnya tergabung di GAS itu karena memang kita orang-orang Sunda yang peduli dengan apa namanya? Bukan nasib. Keberadaan para artis senior yang dulu-dulu yang memang di kondisi sekarangnya nasibnya tidak beruntung, yang tidak menabung, yang apa. Jadi kita tuh ngumpul untuk ngumpulin donasi, kemudian donasi itu kita sampaikan kepada artis senior itu gitu. Nah, tapi kesini jadi memang itu grupnya grup charity sebetulnya. Cuman postingan tiap bulannya kita lihatnya arisan, hura-hura hipura, wah gitu. Ada Deswita, Ferry Mariadi, Iis Dahlia, Vina Panduwinata, Meli Guslau, Antahut juga kadang-kadang ikut. Siapa lagi ya? Sinyo. Udah deh. Nasar sekarang Nasar yang angkatan terbaru ini adalah Sinyo, Nasar, Rian Ibram, terus udah pokoknya Selalu Gunawan, udah deh. Kalau ngumpul ibaratnya genteng aja bisa pecah. berisik banget. Cuman kita peduli dengan keadaan. Charity ya. Tapi emang seberapa sering, kayak seminggu gitu sering nggak? Paling enggak ada sebulan sekali kita kumpul. Ada ya kita mengikatkan diri kita dengan arisan. Jadi arisan tiap bulan, ya siapa yang bisa datang, tapi yang nggak bisa datang juga banyak yang sering gitu. Cinta Miat Panegara, banyak banget. Paling enggak ada satu bulan sekali kita ketemuan, kumpul di arisan itu, kemudian sambil membicarakan, ya di grup sih bicarain kita kemarin GAS itu baru bikin charity kepedulian untuk para pengamen. Kalau nggak salah mereka kemarin kumpulnya di Depok, namun aku nggak ikut di Depok. Jadi kita kirim donasi untuk mereka para pengamen tapi pengamennya yang sudah tergabung dalam asosiasi ya. Memang ada pengamen yang memang kreatif, jadi bukan pengamen yang biasa gitu. Nah itu kita support supaya apa ya, ada alat yang ditambah lagi untuk mereka pengamen untuk mengais rezeki. Terus yang lain-lainnya banyak lah kita. Charity yang bencana alam kita datengin. Banyak banget. Tapi kalau datang ke acara-acara gitu biasanya mereka yang membernya aja grup itu atau boleh Bebas. Kalau kita mah bebas. Cuman maksudnya ya kayak ya kalau teman yang baru sekali gabung atau anak-anak kecil, ada anak kecil kan suka bawa anaknya gitu. Bilang ingetin ya kupingnya ditutup. Kalau nggak siap mental kupingnya tutup. Karena pada saat kita ngumpul, wah udah semua ada keluar di situ kotoran kalimat kata-katanya udah wah. Kalau nggak siap mental kayak ini ngomong begini amat sih gitu. Tapi emang bahasanya begitu gitu. Ya seperti kebanyakan orang-orang ngumpul lah, pertemanan yang sahabat yang udah deket, terus semua karena saking deketnya jadi nggak ada jaim, nggak ada batas gitu ngobrolnya. Itu yang menyenangkan justru. Tapi di mana kalau biasanya kayak kafe gitu atau Enggak. Biasanya kita di rumah. Muter rumah. Yang paling sering rumahnya sekarang Iis Dahlia. kenapa tuh rumah stay? Karena dia paling bisa menerima siapapun. Dia mah terima aja, emang kita juga sampai aneh. Lu gak capek ya tiap hari terima tamu mulu di rumah lu. Tapi dia happy gitu. Iis Dahlia tuh memang di rumahnya dia selain memang bisa menampung banyak orang, terus dianya juga happy gitu. Kita nyebut dia Ibu Ketus. Kalau Meli Ibu Ketum, Ketua Umum. Arman Maulana Pak Ketum. Kalau Iis Dahlia itu Bu Ketus. Karena dia judes. Bendaharanya Dewi Gita sama Deswita. Aku mah pembantu umum aja. tapi ya aku berada di posisi di orang-orang yang memang ada di awal
awalnya terbentuk aku ada di situ gitu. Jadi kalau kita nyebutnya kalau yang si orang yang lingkaran terdalam itu nyebutnya adalah gegeduk. Gegeduk gas. Gegeduk itu bahasa Sunda, gegeduk itu kayak geduk itu apa ya? Kayak eh, pe, pe, hah? Penggagas, kayak penggagas. Gegeduk itu kayak kayak orang-orang yang berada di jajaran paling atas nih. Presiden, menteri-menteri, nah itu gegeduk. Iya, happy-happy aja. Di rumah kakek itu pernah ngumpul juga? Pernah menjamu Enggak, aku nggak mau. Kesian tetangga aku berisik. Takutnya takut enggak jangan. Udah berapa kali, di rumah, enggak rumah gua jauh, aku bilangnya gitu. Deswita kan yang suka ngaturin kan, Kang, ayo arisan di rumah, enggak mau. Ntar tetangga gua pada protes, bilangnya, karena berisik banget. Tapi ya emang happy. penasaran banget kalau berisik tuh kayak gimana berisik banget lelah 3 jam tapi yang bikin 2 jam 3 jam tapi yang bikin ya kadang-kadang kalau misalnya betah banyak waktu kita bisa sampai malam di rumah Iis Dahlia bisa begitu tuh di rumah Mama Vina dulu seringnya di rumah Meli itu karena dia memang kalau kita dulunya Meli itu disebutnya markas jadi memang dia yang penggagas utamanya juga yang dia yang paling banyak ide segala macam cuman karena Meli sekarang udah berada di kursi anggota dewan dia mundur dulu nggak mau ada apa jadi makanya Bu Ketum digantiin dulu sementara sama Bu Ketus Iis Dahlia itu tapi tetap aja Melinya tetap ikut terus ya. tapi kalau dari selain hangout bareng geng-geng ini Kang Iri kan sering banget tuh ya olahraga di postingan sosmed kayak aku ngeliat gitu tapi emang sering banget olahraga apa aja Kang kalau itu Olahraga mah dari dulu bukan dari dulu sebetulnya agak terlambat saya suka olahraganya dari mulai tahun 2000-an awal saya suka olahraga karena saya pernah badannya segede pintu kulkas besar sekali dulu zaman sekolah saya musuh olahraga jadi karena olahraga awal-awalnya tuh saya tuh jogging sama squash tahun 2001-an. Squash itu bisa membuat saya dalam waktu 8 bulan dari celana nomor 36 berubah menjadi 31. 8 bulan. Dari situ mulai oh iya nih ternyata olahraga menyenangkan sekali dan bikin tampilan jadi baik gitu kan jadi enak dilihat lah gitu. Udah ini jadi suka squash, bulu tangkis, tenis pernah coba dulu lagi kecil pernah tenis. Kemudian apa lagi? Kalau nge-gym tuh kayak misalnya Muay Thai. Pokoknya senangnya yang berbau kardio sih. Terakhir aku sukanya lagi belajar berenang terus lari. Lari di Chicago Marathon tahun lalu. Tahun 42 kilo. Kalau maraton tuh 42 kilo. 42,2 kilo. Finish juga tahun Oktober tahun lalu. Alhamdulillah. Dalam kondisi kaki cedera. Sekarang belum lagi karena kaki masih cedera, masih recovery. Ya udah setahun lebih. Karena ya ada apa namanya? Memaksakan diri untuk berlatih dalam kondisi yang tidak fit. Pada akhirnya jadi kakinya cedera gitu ya. Sekarang recovery dulu, tapi targetnya mudah-mudahan tahun depan udah bisa. Tahun depan 2026 udah bisa ikutan maraton lagi. Cederanya parah. Operasi 2 kali. Ada apa? Bantalan tulang atau meniskus yang robek depan belakang, kemudian ada pengapuran, kemudian apa lagi ya? Itu sih, tapi lumayan berat karena tidak pernah dipakai istirahat. Jadi dipakai kerja terus, berdiri terus. Jadi ditambah ini kan usianya tuh tulang belulang dan ini tuh usianya udah 57 tahun. Jadi recovery-nya pasti akan lebih lama sih. Harusnya ada istirahat yang istilahnya harus ada bed rest dulu 2 minggu kayak apa kayak gitu. Ini enggak aku sih enggak maksudnya 3 hari 2 malam masuk rawat inap, operasi hari keempatnya udahnya di Lombok, terus ke Bali, gitu-gitu ke waktu itu hari operasi yang pertama nyanyi di Jakarta, besoknya ke Medan gitu yang ya nyanyi manggung tapi diam aja kayak patung gitu. Yang harusnya tuh yang ya memang harusnya memang istirahat sih 2 minggu pakai tongkat apa kayak dulu gitu enggak. Jadi ya job ya karena ngerasa iya karena ngerasa apa ya kalau kerja tuh selain happy kalau sendiri ya kalau dengan Kahitna ya saya memikirkan kebersamaan memikirkan Kahitnanya memikirkan teman-teman Kahitna kalau misalnya saya nggak masuk
ada klien yang mau, ada klien yang nggak mau gitu. Kalau saya nggak ada, kalau sayanya nggak ada gitu. Ya kalau misalnya sayanya nggak masuk, terus kliennya pada nggak mau, misalnya gitu kan, kan berarti teman-teman Kaitna nggak bisa bisa nggak kerja maksudnya gitu. Jadi mikirin itunya sih. Kadang-kadang nggak mikirin diri sendiri. Lagi Gitu sih. recovery Iya, iya, juga iya. ada ini nggak pantangan makan selama recovery? Pola makan dijaga tetap? Enggak ada. Oh nggak Dari ada? dulu aku mah nggak pernah Oh nggak ada. nggak ada pantangan makan. Berarti tetap makan kayak Makan biasa, aku biasa. gorengan gitu-gitu tetap? Mhm. Iya biasa, nggak ada, cuman memang saya bukan tipe orang yang penyuka makanan yang sangat berbahaya hari-hari gitu, kayak misalnya orang kalau misalnya makan Padang misalnya, makan Padang makan, tapi bukan yang kayak harus, apa namanya, usus atau apa tuh yang pokoknya yang jeroan-jeroan banget gitu, aku nggak. Aku kalau makan Padang misalnya ya udah rendang, ayam, eee, telur balado yang gitu-gitulah gitu, nggak yang, apa, Tiap hari gitu? enggak juga gitu. Jadi ya lihat kondisi, lihat situasi kondisi aja. Iya kadang-kadang makannya juga kalau misalnya rada, kemarin-kemarin kan sempat aku tuh yang overweight itu, aku rasanya overweight kegedean gitu. Ya udah tahan makan sampai udah turun. Eee, Pokoknya lihat kondisi lah. Tapi soalnya kan biasanya banyak banget yang kayak emang olahraga terus intermittent juga gitu-gitu Iya biasanya itu lagi ngejar target. intermittent, heeh. Itu lagi aku pernah karena pernah stuck di usia di berapa tahun yang lalu ya. Lari udah tiap hari, kok gua gede aja ya gitu. Maksudnya nggak kurus-kurus gitu. Disaranin intermittent, ya udah cobain. Jadi olahraga iya, intermittent iya. Intermittent itu ya tapi nggak yang strict ya. Kalau lagi pokoknya prinsip aku tuh eh, jaga pola makan harus bisa, tapi jangan menyiksa hati. Kalau lagi pengen hajar. Tapi ada tanggung jawab, begitu malam ini misalnya makan banyak, ya udah besoknya gue larinya dibanyakin.